membahas soal persembahan. Bahkan renungan perspektif menampilkan arti persembahan dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya nggak salah juga sih, tapi itu baru separuh. Membangun sebuah ajaran itu seperti membangun sebuah rumah. Harus dilihat dan dipertimbangkan dari keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Contohnya persembahan dari Keluaran 35 sampai 36 ini. Kita harus paham latar belakangnya dulu. Mengapa Alkitab dalam pasal 35-36 ini berulang-ulang menekankan kalimat yang berbunyi begini. Setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Kalau kita cuma secuplik saja memahaminya, maka bisa begini. Jadi kalau nggak tergerak hatinya, kalau nggak terdorong hatinya, ya nggak usah bawa persembahan khusus kan. Nah, kita bisa membalik seperti itu. Kalau dibalik seperti itu kan jadinya susah. Ajaran itu jadinya dibolak-balik. Apa-apa itu mesti diperhatikan latar belakangnya, konteksnya, termasuk teksnya itu sendiri. Di situ jelas saudara tentang apa? Membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Saat teduh kita pada hari ini dari Keluaran pasal 35 sampai 36. Demikian sabda Allah. Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Apa-apa itu harus selalu memperhatikan latar belakangnya, memperhatikan konteksnya supaya tidak salah. Yang pertama, Keluaran 35 sampai 36 ini membahas soal persembahan khusus, bukan persembahan persepuluhan, bukan persembahan sulung, bukan juga korban persembahan ketika menghadap hadirat Tuhan, bukan, tapi soal persembahan khusus. Persembahan khusus apa? Nah, ini persoalannya. Waktu itu mereka kan dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Peristiwa ini ada di dalam padang gurun. Jadi Tuhan perintahkan persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci, untuk mendirikan kemah pertemuan. Saat itu umat tidak bekerja, saudara. Bukan tidak mau bekerja, tapi tidak bekerja karena mereka masih nomaden hidupnya, masih berpindah-pindah, masih dalam perjalanan. Kalau kita bertanya, dari mana mereka bisa dapat persembahan khusus itu? Jawabannya ya dari Tuhan. Saya perlu mengingatkan saudara tentang Keluaran 3 ayat 21 sampai ayat 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi saudara, kalau bukan Tuhan yang membuat murah hati orang-orang Mesir itu, ya bangsa Israel akan keluar dengan tangan hampa. Jelas ya, karena itu Tuhan perintahkan bawalah persembahan khusus. Lalu sekarang yang kedua saudara, soal persembahan khusus atau soal proyek khusus yang memang Tuhan sendiri yang katakan di dalam Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan
dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Artinya apa? Ya, ada juga yang tidak tergerak hatinya, ada juga yang tidak terdorong jiwanya. Terus kita tanya, terus gimana? Ya, jawabannya ya enggak gimana-gimana. Alkitab tidak membicarakan soal sanksi apa-apa mengenai mereka yang tidak tergerak, mengenai mereka yang tidak terdorong hatinya. Dan kita tidak boleh menambah-nambahkan kalau memang Alkitab tidak berbicara apa-apa. Yang menjadi perenungan saya itu malah begini, saudara. Ketika saya membaca di Bilangan 14 ayat 29. Tulisannya begini, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bilangan 14 ini masih dalam perjalanan padang gurun juga, saudara. Tapi memang jaraknya jauh dari saat mereka mulai mendirikan kemah suci. Kita tahu rentang waktu perjalanan itu kan 40 tahun. Kalau seumpama yang tergerak hatinya, yang terdorong jiwanya itu yang berusia 20 tahun ke bawah tadi atau 20 tahun ke atas tadi, berarti ya begitulah cara Allah membedakan antara yang percaya dan yang tidak percaya, yang tegar tengkuk dan yang taat. Seumpama yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya itu ada di antara mereka yang dikatakan bangkaimu akan berhantaran, maka sebenarnya menunjukkan orang yang tergerak hatinya, terdorong hatinya membawa persembahan khusus. Bisa jadi bukan karena percaya, bisa jadi. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Allah ketika membuat orang Mesir murah hati. Itu bukan karena percaya. Jadi Alkitab memang tidak membahasnya. Ketiga, saudara, soal persembahan khusus untuk proyek khusus pekerjaan Tuhan dalam hal ini. Kalau kita cermati bukan soal membawa emas dan peraknya, tetapi kalau kita perhatikan lagi ada tenaga-tenaga khusus, tenaga-tenaga ahli yang bekerja. Tidak bisa dihindari. Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa sekarang, banyak orang yang terlibat dalam proyek Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Tapi, nah ini saudara, hatinya tidak benar-benar untuk Tuhan. Sangat disayangkan. Orang seperti itu hanya akan mengeluh, dan mengeluh. Percaya Tuhan itu kan soal hati, saudara. Nah, kalau hatinya tidak pada Tuhan, maka ia dengan mudah akan kecewa. Semoga Allah Roh Kudus mendorong kita semua semangat membawa persembahan khusus, karena Tuhan sedang siapkan kita untuk proyek khusus, yaitu penabisan pendeta pada tanggal 3 Maret. Tapi yang paling penting, hati yang harus lebih dulu menjadi milik Allah, supaya saudara tentram, supaya saudara sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, sungguh sukacita yang tak terperi ketika Engkau berkenan memberikan firman-Mu. Ubahlah kami menjadi manusia baru seturut kehendak-Mu, agar kami dibangunkan menjadi gereja-Mu yang militan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.